Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU, Abdus Salam akan berbincang bersama kita tentang ru'yah yang sudah berlangsung pada sore hari ini. Selamat malam Pak Salam. Pak Salam, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi laporan dari tim kami di Makassar maupun di Jakarta, ru'yah hilal tidak terlihat karena mendung. Biasanya untuk hal-hal seperti ini apa yang akan diambil, Pak Salam? Kalau NU sesuai dengan keputusan Muktamar, kalau ru'yat hilal gagal di ru'yat, maka NU akan mengistiqmalkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi lokasi-lokasi ru'yat itu jumlahnya banyak tersebar di berbagai wilayah. Ya. Jadi satu wilayah boleh jadi ada mendung ada hujan, tapi di wilayah lain boleh jadi ada yang cerah. Nanti kalau seluruh laporan dari berbagai lokasi ru'yat sudah masuk, baru kita bisa tahu apakah ada yang berhasil melihat hilal. Karena untuk petang ini dengan kriteria Mabims, ketinggian minimal 2 derajat, kemudian elongasi jarak sudut bulan minimal 3 derajat, lalu umur bulan minimal 8 jam, itu sudah terlampaui. Artinya dari sudut kriteria imkan ru'yat, posisi hilal petang ini memenuhi kriteria. Oke. Tinggal menunggu hasil perburuan hilal yang dilakukan oleh berbagai tim di berbagai tempat di Indonesia. Oke. Umur 8 jam saat istisqa itu jam berapa kira-kira, Pak Salam? Dari saat terjadi konjungsi, ijtima tadi pagi jam 9.31, Oke. sampai terjadi huruf matahari itu minimal 8 jam. 8 jam. Kalau seperti di Ya. Makassar tadi jam 10 sudah terlihat 3 derajat, sekarang sudah 8 jam pukul 18, artinya bulan baru sudah bisa diputuskan? Belum. Itu dari sudut kriteria itu memungkinkan hilal untuk bisa dilihat. Tetapi apakah benar-benar secara real bisa dilihat, itu masih menunggu laporan dari berbagai tempat yang sekarang sedang melakukan ru'yat hilal. Begitu. Dari sekian titik pemantauan hilal, harus berapa persen hilal terlihat baru kemudian bisa diputuskan sesuai dengan kriteria yang Pak Salam sebutkan tadi? Itu satu aja cukup. Satu saja cukup. Jadi satu saja mewakili Indonesia. Ya. Iya, sudah cukup mewakili Indonesia. Artinya di Blitar terlihat, di Makassar maupun di Papua tidak terlihat, di Medan tidak terlihat, Ya. bisa dipakai sebagai Ya. patokan menentukan bulan baru? Iya, bisa. Bisa. Ya. Apakah Karena sudah ada bukti bahwa hilal sudah muncul. Oke. Apakah pengamatan visibilitas satu saja mewakili semua itu sudah cukup dipakai sebagai kriteria yang menyangkut astronomis, Pak Salam? Yang tadi itu kriteria astronomis, yang ketinggian minimal 2 derajat, umur bulan minimal 8 jam, lalu jarak sudut bulan matahari itu minimal 3 derajat, itu kriteria astronomis. Ya. Oke. Tinggal sekarang kriteria pengamatannya, bukti pengamatannya itu yang kita tunggu. Ya. Dengan begitu luasnya Indonesia, pembagian waktunya sampai ada 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, satu saja bisa mewakili semua daerah? Ya, karena secara astronomis itu yang paling timur, ketinggiannya sudah lebih dari 2 derajat. Oke. Yang paling timur, ya. Jadi semuanya sudah berada di posisi bulan di atas ufuk. Sehingga dimanapun ini bisa disaksikan, maka putusan bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke, jika di timur sudah lebih dari 3, sementara di barat kan mundur 1 atau 2 jam nantinya, Pak Salam. Apakah harus menunggu juga mereka
maghrib kemudian baru dilihat lagi, atau tidak usah menunggu, sudah bisa diputuskan saja? Kalau di wilayah timur sudah dapat, sudah ada yang dapat, Mm-mm. maka tidak perlu menunggu yang di barat. Oke. Karena yang di barat itu pasti ketinggian hilal sudah lebih tinggi, terbenam matahari lebih akhir, sehingga ketebalan hilal sudah bertambah. Semakin ke barat, ketebalan hilal makin bertambah, makin mungkin untuk bisa diru'yat. Jadi seperti Oke. itu. Banyak yang bertanya-tanya, kalau ternyata ru'yah itu juga menggunakan ilmu kriteria dari astronomi, apakah kemudian kita bisa menggantinya dengan hisab saja, atau memang hisab dan ru'yah ini harus saling melengkapi, Pak Salam? Ya, ini tergantung pemahaman fikih ya, Mm-mm. Islam. Ya. Karena Nabi memberikan petunjuk, Oke. la tasumu hatta tarawul hilal. Kamu jangan puasa sampai kamu melihat hilal. Oke. Nah, yang memandang bahwa terlihatnya hilal itu menjadi acuan penentu untuk memulai puasa, maka mau tidak mau ya menunggu sampai ada bukti bahwa hilal terlihat. Tapi bagi yang menganggap bahwa itu sudah bisa diketahui melalui perhitungan, Iya. ya itu fikih yang lain. Ya. Dan di Indonesia itu yang mayoritas berpegang pada ru'yat itu masih lebih dari 60%. Jadi paham keagamaan di Indonesia ini yang masih menunggu putusan puasa atau tidak pada keberhasilan ru'yat itu masih lebih dari 60%. Jadi antara dalil dan astronomi harus dimajukan sama-sama dalam penentuan ini, Pak Salam ya? Oke. Ya, dikawinkan. Dikawinkan. Kalau di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, sudah tidak menggunakan lagi metode ru'yah ini ya Pak Salam ya. Artinya mereka hanya berpacu kepada hisab saja. Itu kita bisa sampai ke sana itu kapan? Tidak, itu Brunei itu masih ru'yat. Yang sudah tidak pakai sama sekali itu Singapura. Singapura, oke. Karena mereka tidak punya tempat untuk pengamatan hilal, jadi mereka sepenuhnya berpegang pada hisab. Kalau Malaysia itu masih juga melakukan ru'yat. Oke. Hanya kalau Malaysia juga banyak punya balai cerap di sana. Tapi Malaysia itu kalau misalnya karena mendung tidak bisa dilihat, sementara posisi bulan sudah memenuhi syarat, maka Malaysia menetapkan. Tapi tetap melakukan konfirmasi dengan melakukan pengamatan. Oke. Pak Salam, kalau misalnya tadi Pak Salam menyebutkan ini merupakan juga perintah Rasulullah bahwa kita harus melakukan ru'yatul hilal. Kalau kebetulan kalender yang sudah dibuat sejak lama, kebetulan tanggal jatuhnya 1 Ramadan juga besok. Kalau sudah begitu tetap juga harus melakukan ru'yah ya Pak Salam ya? Iya, karena kalender itu dibuat kan berdasarkan perhitungan. Nah, sementara puasa itu Nabi tidak menyebut tanggal. Nabi hanya menyebut kamu jangan berpuasa sampai melihat hilal. Oke. Dan jangan mengakhiri puasa sampai melihat hilal. Nah, ini pemahaman terhadap dalil yang seperti ini itu harus dilihat bahwa tidak hanya di kitab-kitab fikih yang sudah puluhan ribu tahun, tetapi ratusan tahun, tetapi ini juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ini hadir dalam sejarah nyata paham itu. Sehingga MUI itu punya fatwa bahwa untuk penentuan awal bulan Islam itu menggunakan ru'yat dan hisab. Jadi tidak hanya satu, tapi menggunakan dua-duanya. Ya dihisab, ya diru'yat. Oke. Itu sebab walaupun Muhammadiyah sudah menentukan jadwal 1 Ramadan jauh-jauh hari, tapi ketika sidang isbat seperti malam hari ini mereka tetap hadir di Kementerian Agama ya Pak Salam ya? Ya, bahkan kawan-kawan Muhammadiyah yang perguruan tingginya juga melakukan ru'yat. Mereka kan punya sejumlah observatorium. Ya, juga melakukan ru'yat. Itu juga adalah rangka membangun informasi pengetahuan yang nanti bisa digunakan juga dalam kerangka merumuskan kembali bagaimana kriteria Muhammadiyah ke depan.
Oke. Kalau Jadi tadi kita ru'yah lihat, itu tetap penting ya. untuk urusan astronomi, ru'yah itu penting. Ya. Oke, baik. Pak Ya. Salam, terima kasih sudah berbagi ilmu pada malam hari ini dengan kami. Sama-sama, Ya. sama-sama. Baik, kita langsung ke Gresik untuk melihat pemantauan di sana. Ada kontributor kami, Agus Ismanto di sana. Agus, selamat malam. Ya, malam Bang. Bagaimana pemantauan di Gresik? Apakah ada terlihat hilal? Ya, hingga pada pukul 17.30 dan 17.32, dua orang tim peruhyat dari Laksna Falakia PJN Kabupaten Gresik berhasil melihat hilal dengan posisi ketinggian 3 derajat. Oke. Dengan posisi seperti itu, hasil temuan kemudian akan dilaporkan ke Kemenak untuk penentuan awal Ramadan besok pagi. Terlihat 3 menit tadi itu pukul berapa? Hilal terlihat pada pukul 17.30. Sorry, dan maaf, pukul berapa? 17.32. Pukul berapa? 17.32 17.30, dan oke. 17.35. Oke. Apakah pada saat itu di sana sudah maghrib? Ya, kebetulan pada saat itu saat memasuki adzan maghrib terlihatnya itu. Ya. Jadi pemantauan hilal yang terlihat 3 derajat tadi itu sudah selesai sholat maghrib, artinya sudah malam hari ya, Agus ya? Ya, pada petang hari ya. Oke. Apa yang disampaikan oleh pemantau ru'yah di sana dari Lembaga Falakiyah dengan adanya hilal terlihat ini? Apakah ini memastikan bahwa bulan baru sudah akan tiba besok hari? Dengan hasil pantauan tadi kemudian akan dilaporkan ke Kemenak. Namun dari hasil tersebut dimungkinkan awal Ramadan akan jatuh mulai besok Selasa. Hasil pemantauan hilal sore hari ini apakah sudah langsung dikirimkan ke Kementerian Agama di Jakarta? Ya, hasil pemantauan hari ini langsung dilaporkan oleh Kemenak Gresik untuk menjadi acuan pada sidang isbat di Kemenak RI. Suasana di sana memang cukup cerah atau bagaimana? Mendung? Nah, pada sore ini cuaca mulai cerah, namun pada sore hari sekitar pukul 16.00 tadi sempat diwarnai awan dan juga hujan deras. Oke, kita lihat di layar saat ini suasana sedang ramai di sana, Agus. Apa yang terjadi? Apakah akan segera ada pengumuman atau bagaimana? Ya, mungkin ini di suasana di masjid-masjid dan musola-musola juga sudah mulai persiapan untuk menggelar salat tarawih pada malam hari ini. Bagaimana warga menanggapi terlihatnya hilal? Apakah di Gresik malam hari ini sudah mulai menyiapkan sholat tarawih? Ya, mulai sore ini mulai terlihat warga mulai berbondong-bondong mendatangi masjid di sekitar rumahnya masing-masing untuk menggelar sholat tarawih. Oke, baik. Agus Ismanto melaporkan langsung dari Gresik yang menyatakan bahwa hilal sudah terlihat 3 derajat di sana. Kalau mengikuti perbincangan tadi dengan Ketua Laksna Falakiyah dari Nahdlatul Ulama, jika ada satu daerah di Indonesia sudah melewati hilal di atas 2 derajat, artinya terlihat hilal 3 derajat, maka bisa dipastikan bulan baru 1 Ramadan akan tiba esok hari. Tapi tetap kita akan menunggu pengumuman resmi dari Menteri Agama yang akan disampaikan nanti